Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran etika profesi. Kali ini kita masuk bab 2 ya, lanjutan materi yang minggu lalu. Judulnya adalah etika profesi akuntansi. Pengertian etika. Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat. Etika memberikan orientasi bagaimana manusia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Hal ini artinya etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidupnya. Nah, etika ini identik dengan moral karena menyangkut akhlak manusia. Jika pada materi etika profesi, maka etika yang akan kita bahas lebih lanjut adalah etika sebagai kode etik. Kode etik ini dilatar belakangi tuntutan agar setiap profesi mendasarkan diri pada kumpulan asas atau nilai moral. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar dalam menjalani sebuah profesi, masyarakat tidak dirugikan, tetapi merasa diuntungkan. Kata kunci yang pertama adalah pekerjaan. Dicatat ya. Kemudian di sini ada etika profesi. Etika profesi adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Dalam setiap organisasi profesi, etika profesi ini diterjemahkan dalam aturan-aturan tertulis yang disebut dengan kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi ini ternyata menjadi pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kode etik juga tercantum sanksi yang dikenakan pada pelanggar. Contohnya nih, Kode Etik Akuntan Indonesia yang dimaksud sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku para akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip utama etika profesi. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Yang ketiga, menuntut kaum profesional untuk bersikap adil. Dan yang terakhir adalah memiliki daerah kerja tertentu dan diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan cita profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga adalah meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu profesi. Kata kunci yang kedua adalah etika dan kode etik. Selanjutnya di sini ada fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesinya. Yang ketiga, dapat mencegah perilaku tidak etis di kalangan profesional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif sebuah organisasi profesi. Selanjutnya adalah prinsip etika profesi akuntansi. Prinsip yang pertama adalah prinsip tanggung jawab profesi, yaitu setiap anggota menggunakan pertimbangan moral
dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, setiap anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah setiap anggota selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan semua anggota agar bisa mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesinya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kepentingan publik. Yang pertama, anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang kedua, profesi akuntansi memegang peranan penting di masyarakat, bisa kepada klien, kepada pemberi kredit, kepada pemerintah, kepada pemberi kerja, pegawai, investor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, setiap anggota memberikan dan menawarkan jasa yang berkualitas. Selanjutnya ada prinsip integritas. Prinsip integritas ini dapat dijelaskan bahwa integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Yang kedua, integritas ini mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur, berterus terang, serta dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja. Selanjutnya, integritas mengharuskan semua anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa, standar teknis, dan etika. Dan yang terakhir, integritas ini mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional. Objektivitas. Prinsip objektivitas dijelaskan bahwa anggota ini harus bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka buruk, serta bebas dari pengaruh orang lain. Dan yang kedua adalah anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Selanjutnya ada kerahasiaan. Prinsip dari kerahasiaan ini adalah bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi dari klien. Yang kedua adalah kerahasiaan ini harus dijaga oleh anggota, kecuali jika diberikan persetujuan khusus. Yang ketiga, anggota mempunyai akses penuh terhadap informasi tentang penerima jasa. Dan yang terakhir adalah anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya. Kata kunci yang ketiga adalah tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada perilaku profesional, bahwa setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Kewajiban untuk menghindari perbuatan yang dapat mengurangi citra profesi harus dipenuhi oleh setiap anggota. Hal ini sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga,
anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan juga kepada masyarakat umum. Yang terakhir adalah standar teknis. Prinsip dari standar teknis ini adalah bahwa setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Serta, setiap anggota juga harus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari penerima jasa yang sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, oleh International Federation of Accountants, badan pengatur, dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, gimana anak-anak? Sudah cukup paham kan tentang materi kita kali ini? Jangan lupa ya, 3 kata kunci yang tadi kalian susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Cukup sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.